kita mulai dulu ya. Untuk bahan-bahannya ada 500 gram daging segar ya. Kemudian ada bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, serta bawang goreng. Kemudian ada kaldu. Kaldu itu optional ya, mau dipakai atau enggak. Kemudian ada baking powder, merica, kemudian baking soda, garam, gula pasir, putih telur, dan tepung tapioka. Pertama-tama kita giling dulu dagingnya ya. Untuk proses penggilingan ini saya melakukan 3 kali proses agar hasil dari bakso itu halus ya. Kita beri es. Oh ya, tadi lupa ya es batu, karena saya taruh di kulkas dulu tadi. Kemudian bumbu-bumbu kita bisa masukkan ya. Baking powdernya, merica, baking soda, garam, dan gula pasir, kaldu, dan bumbu halus. Kita ratakan ya. Untuk menggilingnya, jangan kita cukup dengan tekan pulse. Yang kedua, kita buka dulu. Lalu kita masukkan tapioka. Kita diam lagi. Es batunya tolong. Kita masukkan lagi es batunya ya. Kalau untuk misalnya berapa lama sih ini ya kita kalau saya 3 kali. Lagi sekarang kita masukkan bumbu yang terakhir adalah putih telur. Dan sisa dari es batu. Kita ratakan dulu ya. Mungkin yang terakhir boleh kita sebentar ya, saya dulu ya.
totalnya? Ya, mungkin 10 menit juga cukup. Tapi untuk pemilihan itu tergantung juga sih, mungkin ada yang bisa lebih dari 3 ini. Ada yang bisa lebih, tergantung dari mungkin mau tingkat kehalusan seperti apa ya. Tapi kalau misalkan terlalu halus sekali juga kayak sulit untuk mencetaknya, jangan terlalu seperti bubur ya, encer mungkin. Makanya apa namanya, es batu itu perlu ditakar juga ya, nggak sembarangan masukin es batunya. Biasanya es batu itu sekitar 10-15% dari adonannya, dari berat daging. Jadi itu untuk hasilnya seperti ini ya. Cukup halus. Kita pindahkan. Oh ya, ibu-ibu jangan lupa, maaf tadi lupa lagi. Ini airnya dimasak dulu ya. Sebenarnya saya lupa nih, maaf ya. Harusnya tadi pada saat kita membuat adonan ini, air sudah dimasak. Sampai mendidih, kemudian dimatikan. Mohon maaf ibu-ibu, saya pakai tangan kiri ya, tapi saya pakai glove. Ya, ini kita perlu air juga ya untuk mencelupkan sendok biar tidak lengket. Ya, bisa dimulai ya. Kita ambil adonan, kemudian kita taruh di sini di antara jari telunjuk dan ibu jari. Lalu kita cetak seperti ini. Kalau dirasa sudah merasa bulat, nanti tinggal dicelupkan nih air nih, sendoknya ke air panas boleh, untuk biar halus ya. Seperti ini. Lalu masukkan ke air panas itu. Mungkin kan ada yang, siapa tahu ada yang mungkin apabila ada yang belum bisa mungkin membuat ini, kan bisa juga sih dengan memakai 2 sendok ya. Tapi saya lebih suka ini ya, ini tuh biasanya padat dalamnya tuh. Untuk ukuran sesuai dengan selera ya. Ini karena saya tangannya kecil jadi segini. Benar, kemudian seperti ini. Hampir sama sih kayak PMP ya dulu untuk mengisi isiannya. Saya isi daging cincang ya, yang sudah dimasak seperti ini. Kemudian ratakan dengan sendok ya. Bisa juga dengan nanti kalau untuk menghaluskan, saya biasanya pakai tangan juga di rolling ya. Iya, kalau adonan terlalu halus tuh jadi susah kita untuk membentuknya. Iya. Boleh. Di rumah juga boleh atau pada saat kita membeli boleh. Tapi memang kita bakso yang
kualitasnya bagus tuh akan menghasilkan hasil yang bagus juga ya. Oke. Kalau mau rolling mungkin dia tangannya dibasahin dulu ya, biar nggak lengket. Seperti ini ya, Ibu. Karena ini banyak isinya, jadi saya kasih tanda tuh dengan tusuk gigi. Saya beri tandanya yang panjang ya. Bisa nanti tusuk giginya bisa dibagi, ada yang bisa dibagi dua ya, untuk menandai. Oke, kemudian masukkan bisa dengan bantuan sendok ya, seperti ini. Ambil lagi, kita coba isi untuk sosis ya. Oh iya, potong. Ya, kalau untuk sosis juga kan itu panjang ya, dipotong sesuai selera aja. Saya bagi 5 ini. Sama ini juga ditutup seperti ini, selimutin. Saya bentuknya panjang seperti bentuk sosis juga ya, kroket ya. Untuk membedakannya. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan. Selanjutnya akan membuat isian keju. Oh, ibu-ibu gimana? Kecepatan. Oh, iya. Aduh, Icut kan udah latihan sering nih, masih liur. Iya, biar nggak lengket. Kak Cut, suaranya jauh. Sedikit aja, kalau diolesin aja sebenarnya pada saat alasnya itu loh. Pancinya. Iya. Untuk keju sekarang, kejunya terserah. Ini kebetulan saya memilih cheddar cheese. Mozzarella juga bisa. Ini karena terlalu kecil saya buang. Itu mau nanya, itu sekarang kompornya mati apa hidup ya? Kenapa? Kompornya mati apa hidup? Oh, mati. Oh, mati. Cuman ini listriknya nyala, maaf. Apanya? Kontaknya dinyalain, nggak dinyalain. Enggak, maksud saya itu kan tadi setelah mendidih terus dimatiin ya kan? Setelah mendidih. Iya. Iya, boleh ditaruh di atas kompor, boleh diangkat juga. Oh, jadi ini oke. Jadi ini belum dimasak ya baksonya? Belum. Ini masih proses pencetakan. Enggak. Iya. Jangan, kalau dididihkan nanti malah baksonya kan langsung matang, tapi luarnya aja dan bentuknya akan pecah. Dan bergerindil ya. Ya. Saya juga sih sebenarnya juga belum sempurna juga sih, kalau mau halus memang. Nah, saya kasih ini ya.
tusuk gigi yang setengah. Udah sampai mana nih? Saya akan buat isian telur puyuh. Sama diselimutin, prosesnya sama sih. Sebenarnya gampang sih sebenarnya membuat bakso ini. Sebentar ya. Ini nggak akan pecah kan, Mbak Tehmin? Nggak kayak Ya? empek-empek. Ini kalau diselimutin telur. Ya insya Allah ya, makanya dia pada saat merebus itu dengan api kecil. Maksudnya pecah di sini itu apa ya, terbelah gitu, bukan terbelah yang terbelah ini, tapi bagian luarnya itu ada yang pecah, makanya disebut pecah tuh mungkin seperti itu ya. Jadi terbuka sedikit gitu loh, tapi nggak sampai ke dalam. Ini bakso isi telur. Saya akan kasih juga bentuknya yang datar di dalam. Yang datar di luar ya. Jadi di luar ya. Ini ya untuk menandakan. Oke. Ini ya. Saya mau isi bakso apa namanya, telur isi telur ayam maksudnya, yang besar ya, cukup besar. Kalau berapa banyak adonannya yang untuk diambil untuk isian itu sesuai ini aja feelingnya. Kira-kira cukup apa enggak? Biasanya berapa sendok ya? Apa ya? Adonannya 2 sendok cukup biasanya? Cukup. Tadi saya 1 sendok tapi penuh. Oh, jadi dilus-lus ya, disayang-sayang juga ya. Kasih air biar mulus. Maksudnya bukan dikasih air, dicelupkan sendoknya ke air. Air panas, air dingin boleh. Karena ini yang dekat jadi saya air. Tehmin mau nanya. Ya? Apinya hidup atau mati selama ini ngerebus? Apinya mati. Mati ya? Iya. Sampai berapa lama merebusnya? Merebusnya itu memang agak membutuhkan waktu yang lama. Ini yang penting pada saat kalau sudah matang itu bakso akan naik. Jadi mungkin agak sabar ya. Kalau saya memang lama nih karena apinya sangat kecil. Api itu biasanya suhunya itu tidak boleh antara 176 sampai 196. Ini ya bakso yang telur ayam. Bakso kotak nih kita pakai cetakan ya. Kalau di Surabaya tuh ada namanya bakso kotak katanya. Oh, gitu. Bentuknya kotak. Sebenarnya sama sih itunya, cuman ada yang direbus, ada juga yang dikukus. Ini saya coba membuat dengan yang dikukus. Ini seperti ini misalnya kotaknya nih. Itu apa? Aluminium? Ini aluminium ya. Apa namanya yang biasa kita apa namanya yang set gitu. Apa namanya? Bisa juga kalau misalkan dikukus bisa juga pakai kontainer yang
bentuk kotak, nanti dikukus. Itu dikasih minyak dulu. Oh ya, untuk biar nggak lengket, saya kasih minyak dulu ya sekelilingnya. Kemudian masukkan di sini. Saya mau nanya, Ya, ya bakso kotak ini kalau kita nggak punya cetakan dan nggak prepare juga untuk ngukus-ngukus gimana? Pengen bikin. Bagaimana kalau nggak punya cetakan? Kenapa, Bu? Ya, kalau nggak punya cetakan terus pengen bikin gitu. Gimana? bikin. Artinya. Bisa pakai yang kayak Bisa gini. kontainer. Oh ya, atau mungkin kontainer plastik seperti ini bisa ya. Ini juga saya bukan cetakan khusus sebenarnya. Di sini juga nggak ada. Kalau di Indonesia cetakannya emang ada khusus yang seperti ini. Oke, oke. Terus Ini kalau bisa pakai ini, nanti diolesin minyak dulu ya biar nggak lengket. Ini bisa juga ini direbus, tapi dilepas ya nanti, bukan dengan kontainernya yang direbus. Oke, oke. Oke. Makasih, Teh. Sama-sama. Itu ditekan ya, Teh ya? Iya, ditekan ya biar padat. Teh Min tanya, kalau yang Iya. bakso gepeng itu Teh Min pernah buat nggak Teh Min? Bakso gepeng Teh pernah bikin Bakso nggak? gepeng belum pernah bikin sih bakso gepeng. Coba sebenarnya hanya untuk cara mencetaknya aja kali ya. Sip. Teh. Nanti deh kalau saya bikin nanti saya informasikan juga ya. Ini udah selesai baksonya untuk bakso kotaknya. Ini mau kita kukus dulu ya. Buat ini boleh minta tolong. Oh iya, kalau yang pakai kontainer kecil nih seperti ini. Dan bukan dikukus. Bukan dikukus. Itu udah dioles belum Teh minyak? Belum. Atau nggak kita basahin dulu. Sebentar ya Bu, mungkin saya akan basahin dulu ini. Minyak. Mau ke sana sini aku yang ini. Sekarang saya mau isi sumsum. Oh iya, Cara praktis mesinnya bagaimana Teh? biasanya kita kan merebus tulang nih. Kan yang sumsum itu biasanya kan ada yang lubang ya. Kita ambil ya, jangan sampai hancur. Jadi jangan sampai tunggu mateng, setengah mateng juga nggak apa-apa. Yang penting udah mengeras. Kemudian kita ambil, kita taruh di kulkas. Enggak, di kulkas biasa. Iya. Ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita mudah untuk memasukkannya. Ini enak banget nih. Ini untuk bakso kotak yang pakai kontainer ya. Kalau kecepatan bilang ya. Saya ngomongnya cepet-cepet. Pakai kontainer yang lebih kecil dari yang tadi. Iya. Yang penting dia kotak. Yang penting kotak. Beli di Saya telat bakso kotak apa dikukus apa direbus Teh Min? Maaf. ini ada yang direbus. Kalau kecil ini bisa direbus. Kecil direbus. Oke.
Coba cari. Cuman karena ini kotaknya nggak apa namanya ada ininya nih bentuknya, jadi ada baliknya tuh seperti ini. Coba ya. Tehmin, Ya. mau tanya satu lagi, hanya make sure aja. Jadi tadi waktu nyampur dagingnya di food processor itu dari awal sampai akhir cuma pakai plus aja ya? Iya, ada juga sesekali kalau misalkan dirasa belum halus, pakai yang on gitu ya, yang full gitu ya. Apa namanya full atau? Kukusnya kira-kira berapa menit nanti Teh? Kurang lebih mungkin 20 menit atau sampai 30 ya, tergantung dari tebelan mungkin ya, ketebelan juga ya. Tehmin, itu cetakannya pakai cetakan apa yang buat direbus? Cetakan ini yang beli di dollar store nih. Buat naro apa namanya? Rasanya apa ya? Kayak gini. Oh, aluminium foil ya. Kalau pakai silikon bisa nggak? Silikon mungkin lebih bagus. Ini plastik. Iya. Yang ini plastik. Ini plastik, tapi ini nggak dikukus, saya Ini rebus. rencananya mau dilepas. Ini saya mau lepas, tapi harus saya pergi dulu untuk ini ke sink untuk nyiram-nyiram biar lepas. Bentar ya. Ini setelah pada saat mau cetak ini kontainernya diberi minyak dulu ya, diolesin minyak. Setelah udah diisi penuh, saya siram-siram dengan air untuk melepasnya dengan bantuan pisau ya pinggirannya. Seperti apa proses tekniknya Mbak Icut, sifon. Seperti ini ya. Jadi Ya, lebih gampang yang dikukus. jadi nggak direbus sama cetakan-cetakannya ya? Enggak. Ini kan saya Oh, lepas. ini saya udah masuk sama cetakannya, Teh. Enggak. Udah aku dulu. Iya deh. Nyimak. Kalau silikon mungkin boleh ya? Iya. Oh, silikon boleh ya? Plastik, buat sambal itu. Seperti ini ya. Saya masukkan ya. Ya, lebih mudah dikukus. Nggak perlu melepas. Lain ya kompornya karena pentol baksonya sudah selesai. Jadi sekarang baksonya sudah direbus untuk Pematangan. Nah, ini boleh diangkat ya? Boleh. Saya udah selesai ya bikin pentolnya. Sambil menunggu bakso matang, kalau yang belum membuat kuah bakso, kita sama-sama membuatnya, memasaknya. Oke. Mungkin ibu-ibu saya jelaskan nih, saya ada untuk presentasi yang sudah saya buat ya, bakso di sini saya nggak pakai bahan pengenyal. Bahan pengenyal kan banyak ya, ada yang kalau di sini apa namanya akord ya. Kalau mungkin di Indonesia tuh ada STPP. Sementara ini saya tidak pakai, tapi bakso ini sudah cukup kenyal untuk menurut saya ya, karena kalau kekenyalan itu kan tergantung dari selera juga ya. Ada yang suka kenyal sekali, ada yang lembut. Kalau saya sukanya yang lembut. Iya. Selain pengenyal akord itu sebenarnya kalau untuk dari apa namanya bahan alami itu dari garam kasar pun itu bisa mengenyalkan, atau dari agar-agar tuh agar-agar yang sering kita buat untuk puding tapi yang plain rasanya ya bisa ditambahkan itu bisa untuk mengenyalkan juga. Dari hasil yang sudah saya buat seperti ini. Ya. Nanti akan tapi yang ini juga yang sesuai resep juga cukup kenyal. Ya. Elastis ya. Lembut kalau yang itu, kalau ini memang
Padat ya. Warna beda ya. Iya. Warnanya Ini. agak gelap ya Teh ya, kalau pakai Iya. agar-agar. Sebenarnya sih sama sih, nggak terlalu sama. Sama ya. Seperti itu. Teh Min, agar-agar itu ditambahin Kenyal, waktu ngocok daging ya? Ya. Apa? Agar-agarnya ditambahinnya waktu ngocok daging. Iya, pada saat masukin bumbu. Ya, oke. Kita kasih aja mungkin setengah sendok. Nanti saya kasih juga resepnya ya. Oke. Kalau ini yang pakai agar-agar. Garam, Sat. Garam kosher. Kenyal juga. Jadi kita nggak perlu pakai pengawet yang kimia ya, yang aktif ataupun cukup dengan agar-agar atau garam kasar. Teh Min, boleh nanya ya? Iya. Itu yang kosher saltnya itu pengganti garam yang biasa gitu? Bisa. Jadi pakai garamnya yang sebagai pengganti garam yang biasa. Jadi memakai garam yang kasar. Bedanya Sesuai apa? takaran nanti, kenapa? Bedanya apa antara memakai garam kosher dengan garam biasa? Kalau ini yang garam ini kan mengandung alkali yang bisa mengikat ini yang ini ya. No, jadi katanya ibu-ibu kalau memakai kosher salt karena dia mengandung alkali yang lebih tinggi, jadi lebih keras ya teksturnya. Iya. Ya. Soalnya kalau yang resep kita sekarang ini nanti hasil tuh memang lembut. Gitu. Saya lagi sibuk lagi itu buka apa buat-buatin bakso itu. Saya ganggu. Ini yang kotak ya. Jadinya kayak gini setelah dikukus. Seperti ini. Kita coba. Sini kali ya. Ya, segitu aja. Bagi 3. Ya, ini bagus. Bagus. Kecil banget ya. Ini ya. Yang bakso kotak. Rebusin lagi nggak? Ini karena masih pre-cook, nanti kita bisa rebus juga di sini. Ya. Untuk mematangkan lebih sempurna. Karena kan tebal ya. Warnanya agak lebih gelap ya. Iya. Tapi nantinya sih enggak warna gelap, tapi nantinya tetap warnanya gini. Ini resep agar-agar. Kita rebus lagi ya. Mungkin kita coba dulu ya. Apakah sudah matang apa belum? Kita ambil. Ini menyalain. Belum matang. Oh, itu belum matang. Ya, belum matang seperti ini. Ini hasilnya sementara ini kalau teksturnya seperti ini belum matang ya. Udah ngambang pun untuk mengetahui untuk biar kita yakin udah matang apa belum, kita ambil satu kemudian kita belah. Kalau belum matang kita masak lagi ya.
Ini soalnya hasil teksturnya belum menyatu. Masih apa namanya tekstur daging ya. Ini teksturnya tuh belum halus ya. Artinya bakso ini belum matang sempurna. Mungkin kita tunggu 15 menit. Mungkin saya akan beralih untuk masak itu dulu ya, kuah. Oke, kita masukkan minyak untuk menumis. Ini sembari nunggu minyak panas. Jadi di sini ada air rebusan ya. Ini sudah direbus sama tulang, belum ada bumbu apapun. Bumbunya mana Teh? Ini bumbunya. Oh, ini bumbunya yang sudah digiling. Dihaluskan ya. Tapi tulangnya nih. Ini bawang putih, daun bawang ya, daun bawang sama bawang goreng. Di dalam mana? Di dalam bumbu ini. Tunggu sampai panas dulu ya minyaknya. Ambil merica sama garam. Oke, kita ini udah panas. Fungsi daun bawang di sini juga untuk agar kuah baksonya gurih ya. Ini resep abang-abang bakso nih. Untuk kuahnya ya Teh ya? Iya. Nah, jadi kayak air di sini buat saya yang pemula nih, Teh. Berapa kira-kira air di dalam sini dan berapa banyak bumbu? Coba. Nah, kalau air ini kalau 2 liter ya, dengan bumbu bawang putihnya itu 6, kemudian bawang gorengnya 1 sendok, 1 sendok setengah, sama daun bawangnya 2, tapi yang 1 hanya daunnya aja, yang jadi batang putihnya 2, sama daunnya aja yang utuh 1. Oh gitu, biar tidak terlalu hijau ya, karena kan daunnya hijau. Ini udah. Oh, berarti nanti kuahnya itu nggak clear ya? Ada karena Ya, ada bawang ya? Oh, oke. Teh Min, Tanya, ya. yang 2 liter itu termasuk kaldu, air kaldu? Iya, air kaldu, jadinya air kaldunya. Mungkin kemarin saya itunya 2 liter gitu ya. Pokoknya yang udah jadi itu 2 liter. Oh, jadi setelah setelah ada kaldu ya? Oke. Finishing ininya ya, air baksonya 2 liter dengan tadi bumbu yang tadi. Ini udah saya udah cukup. Kalau mau pakai bawang merah juga boleh ya. Sama kalau tinggal ditambahin bawang merah, sama dibumbu haluskan. Nanti langsung ditumis 5 lah. Oh, salad ya? Iya, merah itu 5, terus sama ininya 6 ya. Oh iya, warnanya berubah. Warnanya tuh agak hijau ya. Dan ibu-ibu dapurnya langsung harum. Kenapa ditumis jadinya kan harum ya. Bakso juga gitu. Kenapa saya goreng bawang putihnya atau bawang merahnya itu biar harum dan gurih.
Bakso ini bisa di freezer nggak ya, Teh? Kita masukin Kenapa freezer. baksonya? Boleh di freezer nggak kalau udah selesai Boleh. terus kita mau nyimpen? Iya boleh. Jadi kalau misalkan mau dimasukin ke freezer, jadi tunggu dingin dulu ya, biar awet. Biasanya lama sampai 3 bulan pun awet ini. Jadi jangan dalam keadaan panas. Jadi tunggu suhunya dingin, baru dimasukin Ziplock, bisa ditaruh di freezer. Kalau di kulkas tahannya berapa lama, Teh? Kalau di kulkas itu paling 1 atau 2 hari. Oh ya. Karena kadang suka lengket ya. Oke. Ini sisar semua yang baru diangkat. Subhanallah, lihat mulus banget kan, yang gendut ya, yang gede, yang isi telur, lihat pinggirannya mulus sekali. Kelihatan ya? Ya, terlalu terang ya? Kenapa ya terlalu terang? Udah mau di sini enggak? Nah, itu biar menyerap bumbunya ya. Di mana? Oh ya. Di dalam ini berapa lama Teh kalau udah bakso? 5 menit aja. Jadi kuncinya mungkin untuk mulus itu ya dari proses penggilingan. Dan dari kualitas dagingnya juga. Ini hasilnya cukup mulus ya.